Ang kamaran ka ng lingkungan. Hindi na lingkungan lagi ka. Motor kan man kaway ta motor bisi. Kamu jangan motor aja, depan ya. Bilang sa ulo. Bilang di sini paling Dali kita saja. Jaman, jaman. Paling kita. Berarti enggak dapur panjang. Kemarin dia giginya malam ini. Udah kita jangan Kemarin juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin. Amma ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa qala ta'ala aydan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Wa qala aydan sumu tasibhu. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, nikmat dapat melaksanakan ibadah secara istiqomah, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat berharga, bahkan lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini memasuki malam tanggal 23 di bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Maret 2024, dengan pertolongan Allah dan dengan berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Pada malam ini kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah
duduk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang mulia ini, di mana pengajian rutin kita pada malam ini adalah tawakupan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Jadi pengajian rutin kita di Mushola Miftahul Jannah yang biasa kita laksanakan seminggu sekali setiap malam Senin ba'da Isya sampai pukul 21.00. Oleh karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan di bulan suci Ramadan ba'da Isya kita akan melaksanakan sholat sunnah tarawih, maka untuk sementara waktu taklim rutin kita dipending dulu, ditunda dulu. Jadi malam ini kita acara tawakupan taklim untuk sementara waktu. Dan insya Allah kalau memang Allah menghendaki, Allah meridai, Allah memberikan pertolongan kepada kita, taklim rutin kita insya Allah akan kita sambung kembali, lanjutkan kembali nanti ba'da Idul Fitri, setelah kita lebaran. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur semuanya, selalu sehat semuanya, keluarganya semuanya, dan selalu diberikan rezeki yang halal, yang barokah. Tidak apa-apa banyak juga, yang penting halal dan barokah. Sebab kalau rezekinya halal, rezekinya barokah, insya Allah akan membawa nikmat dan akan membawa kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat teriring salam kita aturkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung, baginda tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap selalu setia kepada beliau, yang tetap selalu istiqomah, selalu membuktikan kecintaannya kepada beliau dengan menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan selalu istiqomah di dalam mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab amalnya. Semoga kita dan keluarga kita di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat dulu dari beliau, juga mendapatkan air telaga beliau yang apabila kita meminumnya maka untuk selamanya kita tidak akan pernah merasa dahaga lagi, tidak akan pernah merasa haus lagi. Dan mudah-mudahan di hari kiamat kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya oleh Allah dikumpulkan di bawah arasnya Allah, dikumpulkan bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi taklim tawakukan kita malam ini sudah diawali dengan pembacaan Maulid Al-Barjazi garis miring marhabaan. Maka oleh karenanya saya langsung akan menyampaikan materi taklim tawakukan kita malam ini. Ketahuilah bahwasanya apabila hari kiamat telah tiba, ijakana yaumul kiamat. Ija apabila, karena telah ada atau telah tiba atau telah datang. Opo yaumul kiamat, hari kiamat. Karena maka akan adalah opo kaumun, suatu kaum, lahum, bagi mereka, bagi kaum itu ajnihatun, bermula sayap. Maksudnya ijakana yaumul kiamati kana kaumun lahum ajnihatun. Apabila hari kiamat telah tiba, dan hari kiamat pasti tiba,
Karena itu sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dan pasti akan tiba, dan datangnya hari kiamat tidak diragukan lagi. Cuma waktunya dirahasiakan oleh Allah. Siapapun tidak ada yang dapat mengetahui. Bahkan Rasulullah sendiri ketika ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat tiba? Beliau enggak bisa menjelaskan secara detail. Cuma menurut keterangan hari kiamat itu akan terjadi hari Jumat. Masalahnya Jumatnya Jumat yang mana? Jumat besok? Apa Jumat minggu depan? Bulan depan? Tahun depan? Wallahu alam. Makanya umat Islam setiap hari Jumat harus berkumpul di masjid. Lagi berkumpul di masjid, lagi ibadah, hari kiamat terjadi, bumi hancur. Alhamdulillah kita lagi di masjid ya. Jangan berkumpul di pos ronda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hari kiamat telah tiba, nanti akan ada sekelompok kaum yang oleh Allah dianugerahi sayap. Jadi sekelompok kaum tersebut, mereka semuanya bisa terbang dengan sayap yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian fayatiruna ala iqanil jannah. Maka lalu mereka pun terbang, melayang dengan sayap yang Allah anugerahkan kepada mereka. Dan akhirnya mereka pun sampai di depan pintu surga. Sementara manusia yang lainnya masih sedang berkumpul di padang mahsyar, berdiri, berjubel-jubel. Kedua telapak kaki mereka barang sedikit pun tidak dapat bergeser karena saking banyaknya umat manusia. Pada waktu itu oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab amalnya. Dari mulai umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi kita yang terakhir, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Coba, luar biasa banyaknya umat manusia pada waktu itu, sehingga mereka berjubel-jubel, sehingga kedua telapak kaki mereka barang sedikit pun tidak dapat bergeser dan tidak bisa duduk. Mereka berdiri ribuan tahun lamanya, dan mereka di sana tidak membawa nasi timbel, tidak membawa makanan, tidak membawa minuman. Ribuan tahun berdiri, ribuan tahun kelaparan, ribuan tahun kehausan. Kita dapat membayangkan susahnya, sengsaranya seperti apa. Kita dijak aja nggak makan seminggu lapar banget, sampai mau modal. Ini ribuan tahun. Nah, di sana kita mau nyari warteg kemana? Mau nyari nasi padang ke Mas Kuda, udah Saprudin, Ciketuk. Sekarang boleh ada sekarang mah. Dari kiamat nanti udah Saprudin enggak buka nasi padang, enggak. Masya Allah. Tapi ini sekelompok kaum, sekelompok umat manusia yang oleh Allah dianugerahi sayap, mereka tidak mengalami penghisaban amal. Mereka masuk ke surga tanpa dihisab oleh Allah, tanpa diperhitungkan amalnya ketika hidup dalam dunia. Mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah, mendapatkan anugerah yang mulia dari Allah. Mereka mendapatkan kekhususan dari Allah. Mereka dimasukkan oleh Allah secara rahasia tanpa diketahui oleh seluruh manusia yang ada di padang mahsyar. Mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa harus mengalami penghisaban amal. Pertanyaannya adalah siapakah mereka? Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka. Amin. Kira-kira pengen nggak? Pengen banget. Pengen banget. Termasuk golongan orang-orang yang oleh Allah dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab amalnya. Dimasukkan ke dalam surga ya tanpa diketahui oleh manusia di padang mahsyar, dirahasiakan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka. Ketika sekelompok
kaum tersebut mereka sampai di depan pintu surga, kemudian bertanya kepada mereka malaikat khazinatul jannah, malaikat penjaga pintu surga. Siapa? Malaikat Ridwan ya? Kan pintu surga banyak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya malaikat itu kepalanya lah. Nanti beliau juga punya anggota. Enggak masa malaikat Ridwan jaga pintu surga banyak, kesana kemari mondar mandir, repot amat. Nah, malaikat penjaga pintu surga bertanya kepada sekelompok kaum tersebut. Kata malaikat, ma a'malukum fid dunya bima wajadtum hadid darajat. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh malaikat, kata malaikat kepada mereka, hal ra'aitumul hisab, kalian bisa sampai di depan pintu surga ini, apakah kalian sebelumnya mengalami penghisaban amal? Maka sekelompok kaum tersebut mereka menjawab, ma ra'ainal hisab, kami sama sekali tidak mengalami penghisaban amal. Kami bisa sampai di depan pintu surga ini mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan keistimewaan dari Allah. Kami oleh Allah dianugerahi sayap, sehingga kami dapat terbang dan sampailah kami di depan pintu surga ini tanpa diketahui oleh penduduk pada mahsyar. Jadi mereka nggak dihisab dulu masuk surganya. Kalau dihisab kan lama. Apalagi yang paling kaya hidupnya dalam dunia, itu penghisaban amalnya lebih lama lagi. Karena seluruh hartanya itu akan diperiksa oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, akan ditanya min aina tasaba wa bima anfaqo, dari mana engkau mendapatkan harta? Apakah engkau mendapatkan harta dengan cara yang halal, dengan cara yang bersih, dengan cara yang sesuai dengan ide Allah, atau sebaliknya? Dan setelah engkau mendapatkan harta, lalu harta yang kau dapatkan, kau habiskan di mana? Apa kau habiskan di jalan Allah atau di jalan kedurhakaan kepada Allah? Itu akan ditanya. Semakin banyak hartanya, semakin lama dihisapnya. Nah, kalau melihat begini kita pengen melarat aja ya, biar dihisapnya cepat ya, langsung masuk surga ya. Ya hartanya cuma satu, peniti doang. Yang ditanya peniti, ini yang tanya mobilnya banyak banget, tanya satu-satu. Ini mobil kau dapatkan hasil dari korupsi bukan nih? Ditanya semuanya. Masya Allah. Nah, ini sekelompok kaum tidak dihisab. Lalu malaikat bertanya lagi, pertanyaan yang kedua. Kata malaikat, hal ra'aitumus sirat, apakah kalian bisa sampai di depan pintu surga ini sebelumnya mengalami sirat, melintas, meniti di atas jembatan gawat darurat yang melintang di atas kobaran api neraka yang menyala-nyala, yang apabila jatuh akan jatuhlah ke dalam kobaran api neraka yang sangat panas menyala-nyala, di mana sirat tersebut, jembatan gawat darurat tersebut itu menuju ke surga. Menurut keterangan dalam satu riwayat itu jarak tempuhnya perjalanan 3000 tahun baru sampai. Coba kita melakukan perjalanan 3000 tahun, nggak bawa minuman, nggak bawa makanan. Wah. Di sana nggak ada kematian. Kalau di dunia kita kelaparan mati, di sana nggak ada kematian, terus terasa terus laparnya. Mereka pun menjawab, maraina sirat. Kata sekelompok kaum tersebut yang sampai di depan pintu surga, mereka menjawab, kami sama sekali tidak mengalami sirat, kami tidak melintas sirat, tidak meniti, tidak menyeberang di atas sirat. Kami sampai ke sini enggak melalui sirat, tapi kami terbang. Kami oleh Allah dikasih sayap.
dan keberangkatan kami sampai di depan pintu surga tanpa diketahui oleh siapapun. Jadi mereka dimasukkan ke dalam surga dirahasiakan oleh Allah. Nah ini kira-kira apa amalannya ya? Ayo, kira-kira apa ya? Supaya kita nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga secara rahasia tanpa diketahui oleh penduduk padang mahsyar. Nah itu pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh malaikat kepada sekelompok kaum tersebut yang sampai di depan pintu surga. Lalu malaikat mengajukan pertanyaan yang terakhir. Kata malaikat, bima wajadtum hadhihi darajah. Kalian bisa sampai di depan pintu surga tanpa mengalami pengisaban amal. Kalian bisa sampai di depan pintu surga tanpa melintas di atas jembatan gawat darurat menuju ke surga. Bima wajadtum hadhihi darajah. Lalu dengan amal apa engkau bisa sampai di depan pintu surga ini? Bima wajadtum hadhihi darajah. Dengan amal apa engkau mendapatkan derajat yang mulia ini, mendapatkan keistimewaan yang mulia ini dari Allah? Sekelompok kaum tersebut menjawab, abadana Allah Ta'ala sirran fid dunya wa adkhalana jannata sirran fil akhirah. Begini malaikat kepo banget, yang tahu aja. Itu bahasa saya, di kitabnya nggak ada bahasa kepo. Begini malaikat, ya gimana? Begini, iya gimana? Begini malaikat, nanti aja malaikat santai, bisa sih. Begini malaikat, iya gimana? Dulu ketika kami hidup di alam dunia, kami selalu melaksanakan ibadah rahasia tanpa diketahui oleh siapapun. Yang mengetahui ibadah rahasia kami hanya satu, yaitu Allah. Selain Allah tidak ada yang tahu. Maka oleh karenanya hari ini di hari kiamat kami oleh Allah pun dimasukkan ke dalam surga secara rahasia tanpa diketahui oleh siapapun. Nah, menurut keterangan para ulama, yang dimaksud ibadah rahasia tersebut adalah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa ibadah rahasia bukan? Puasa bisa diketahui orang enggak? Enggak. Puasa butuh gerakan badan enggak seperti sholat, ngangkat tangan, Allahu Akbar, ruku, i'tidal, sujud, butuh gerakan badan enggak? Ada orang lagi puasa, perutnya bergerak-gerak. Saya lagi puasa, ngomong gitu perutnya. Enggak ada. Orang nggak tahu dia puasa atau tidak. Bisa aja orang pura-pura puasa, keluar rumah meludah melulu. Kamu meludah melulu jorok, kan saya lagi puasa. Padahal keluar rumah tadi di kamar ngopi dia. Yang tahu dia nggak puasa Allah, yang tahu dia puasa Allah. Puasa itu ibadah rahasia, hanya menahan lapar, makan minum dari subuh sampai maghrib, nggak butuh gerakan badan. Nggak butuh Allah, ngangkat tangan seperti dalam sholat, nggak butuh ruku, nggak butuh i'tidal. Cuma nahan lapar, itu ibadah rahasia. Makanya kalau ada orang pura-pura puasa, pada nggak puasa, ketahuan sama Allah. Yang tahu itu Allah. Kita bisa aja kita dibohongin, kita manusia. Ada orang pura-pura puasa, anak kecil dulu kita ngalamin. Mandi di kobak, di lombang, tenggelam dalam air, minum kita. Pulang rumah, kata bapaknya, kamu puasa dong, ikut buka puasa bareng-bareng. Padahal mah tadi ke ngobak di lombang, ya minum dalam air, tuh lembar minum. Jadi maksudnya begini, riwayat tadi maksudnya adalah orang-orang yang beriman, yang ketika hidup di alam dunia, setiap bulan suci Ramadan datang, mereka selalu istiqomah menjalankan kewajiban puasa Ramadan 1 bulan penuh, menjalankan ibadah rahasia yaitu puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, yang dilakukannya atas dasar iman kepada Allah dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, mengharap Allah, maka kelak
orang-orang beriman yang menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh dan di malam harinya tarawih 1 bulan penuh, maka kelak di hari kiamat mereka oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga secara rahasia tanpa diketahui oleh seluruh penduduk padang mahsyar. Mereka oleh Allah di hari kiamat akan diberi sayap dan mereka akan terbang dan sampailah mereka di dalam surga. Ini keterangannya ada dalam kitab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, berarti kalau kita ingin nanti di hari kiamat oleh Allah dimasukkan surga tanpa dihisab, kan kalau dihisab lama ribuan tahun. Jadi kita mendapatkan tiket khusus masuk surga, tanpa dihisab, bahkan gak diketahui, dirahasiakan. Nah, kalau kita pengen seperti itu nanti di hari kiamat, maka yuk, kurang lebih sekitar 9 hari lagi bulan suci Ramadan tahun ini akan tiba, akan datang. Yuk kita siap jalankan kewajiban puasa Ramadan. Yuk kita perang melawan hawa nafsu selama 11 bulan. Kita makan minum 11 bulan. Coba 1 bulan di bulan Ramadan kita melawan hawa nafsu, berjuang untuk tidak makan, tidak minum dari mulai subuh sampai maghrib. Kira-kira payah mual tak? Malah sehat. Dia mah embung puasa ngaku gering. Embung-embungna puasa ngaku gering. Kurang tuh puasa, mah apa lapar sih ya? Enggak. Puasa itu menyehatkan badan. Rasulullah pernah bersabda, sumsi, puasa kamu akan sehat. Ternyata sabda Rasulullah ini diteliti oleh para dokter, oleh para ahli medis. Kata Rasulullah, sumsi, puasa kamu akan sehat. Oh, diteliti. Ternyata di dalam tubuh kita ada sebuah kantong, namanya lambung, kantong nasi. Di mana lambung ini ada tempat untuk menampung berbagai macam makanan yang kita makan, yang kita masukkan ke dalam perut melalui mulut. Di mana lambung ini untuk menampung minuman-minuman. Nah, itu lambung ternyata diteliti oleh para ahli medis. Di lambung itu ada sebuah kelenjar, namanya kelenjar endokrin. Gampang supaya terpohong karena tingkat endok ya, endok juga mengrin. Endokrin. Kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini fungsinya menghaluskan, melembutkan makanan-makanan yang ada di dalam lambung supaya halus. Nanti lama kelamaan jadi pisang goreng, dibuang ke toilet. Padahal asalnya sate itu. Malah makan sate, pada subuh nongkrong di WC. Kita keluarkan tuh hasil kerja endokrin yang sudah lembut. Begitu jatuh kecepuk, wah atas balap jatuh dia. Habis jangan ya. Jangan. Udah berubah. Nah, orang kalau hanya sekedar ngejar dunia, orang kalau hidupnya hanya sekedar mengejar dunia, kesenangan dunia, maka harga dirinya, kata para ulama, tidak lebih jauh dari apa yang ia keluarkan dari pantatnya. Kalau orang nggak mau ibadah, nggak ada harga dirinya. Ya, di hadapan Allah, tapi di mata Allah nggak ada harga dirinya. Apa bedanya dengan binatang? Kalau nggak mau beribadah, nggak mau beriman seperti orang-orang kafir. Makanya kita nggak usah tergiur. Orang-orang kafir hidupnya kaya, nggak usah tergiur, kecil, biasa aja. Dengan begini kita ya, alhamdulillah. Nggak usah tergiur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kan penting hidup cukup, cukup. Pas-pasan nggak apa-apa. Pas butuh mobil ada yang ngasih pinjam gitu kan. Kayak saya, pas butuh mobil mau ke Citek ada yang nganter. Udah sama aja ya punya mobil kan. Daripada punya mobil harus punya gerasinya, harus ganti olinya, harus bayar pajaknya, servisnya. Saya mah enggak kan tinggal duduk doang gitu. Ya mendingan saya Pak Jepri Pak ya. Oh, pahalanya gedean dia pahalanya. Saya bisa ngajar kena jasa dia, masya Allah Pak. Pak Jepri nanti kesana bareng-bareng sama saya. Ini jangan ajak Pak Jepri. Ajak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sampai mana tadi? Naik mobil. Iya. Kita kembali ke laptop. Ya, kita kembali ke pokok bahasan. Tadi kan orang-orang yang melakukan ibadah rahasia, yaitu puasa di bulan suci Ramadan, dari subuh sampai maghrib, dari mulai terbit fajar sodik sampai terbenam matahari waktu maghrib, dilakukan semata-mata karena Allah, atas dasar iman, ikhlas, mengharap dari Allah. Maka kelak di hari kiamat mereka akan dikasih sayap oleh Allah. Dengan sayapnya mereka bisa terbang dan mereka akan sampai di depan pintu surga. Mereka masuk surga tanpa dihisab. Mereka masuk surga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ketika hidup dalam dunia, manakala bulan suci Ramadan, mereka menyambut bulan suci Ramadan dengan senang hati, dengan gembira, dengan niat yang kuat dalam hati bahwa mereka akan menjalankan ibadah puasa. Mereka siap berjuang melawan hawa nafsu. 11 bulan kita dibebaskan makan minum kapan saja. 1 bulan kita tahan hawa nafsu kita tahan lapar kita, tahan dahaga kita dari subuh sampai maghrib. Malamnya bebas bisa makan lah. Tapi nanti pas buka puasa di waktu maghrib jangan balas dendam. Jangan buka puasa balas dendam. Wah, ini dia nih kolot nih yang gua ancam dari pagi nih. Sekarang sudah tiba saatnya untuk saya makan ya. Wah, balas dendam. Dia buka puasanya bukan dengan takwa tapi dengan hawa nafsu. Dia habis mangkok, ngambil lagi semangkok, memperturutkan hawa nafsu sampai lupa sholat maghrib, sampai perutnya kencang, sampai lambungnya penuh dengan makanan, engap, kamerengkaan, sampai kolornya melorot, merosot, langkarak, bengkang di tengah imah dan sholat maghrib. Naudzubillah min. Nah, puasa seperti ini nggak ada artinya. Hari puasa dijalankan, hari puasa nahan lapar, nahan haus di subuh sampai maghrib mampu. Hari sholat maghrib 3 rakaat, timbang 3 menit mampu. Belum atuh. Cok, beratan mana? Beratan puasa, beratan sholat maghrib 3 rakaat. Beratan puasa atuh. Puasa kudu nahan lapar, nahan hawa nafsu. Timbul nafsu, hayang sari di pamajikan bulu tahan. Temenang orang ke puasa Ramadan. Kikuk-kikuk di pamajikan borang-borang temenang. Kalau ada orang Islam sedang menjalankan puasa Ramadan di siang hari, berjima, bersetubuh, bersenggama dengan istrinya dengan disengaja atau tidak sengaja, 1, puasanya rusak. 2, dia wajib qadha. 3, dia wajib membayar kafaratul udma. Kafaratul udmanya ada 3 pilihan. 1, memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu, pilihan yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Baru 2 bulan berturut-turut. Jika karena puasa kali mah enak enggak sedikit tuan nih pemajikan. Pengantin anyar mah. Mentak lamun arek kawin ke anak ulah mendekati Ramadan. Malam pengantin baru bisa terkuat tuh. Tahu nanti kalau puasa gigituan borang-borang. Semua haram. Walaupun itu istri kita, tapi diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita sedang puasa Ramadan, jadi haram. Jadi gitu lagi jadi jinah, naudzubillah min. Jadi haram. Karena kita lagi puasa Ramadan, nggak boleh. Kecuali kalau malam, terserah malam boleh tos tarawihnya. Tos tarawih saronde. Kayak memang sahur saronde. Tos sahur saronde deui. Tos subuh mah, geus mulai puas. Kalau malam boleh, arek di baronde sugan arek di kalek lok sugan tur. Hari kuat mah. Memang masih pandangan hidup. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ini hanya materi talim tawafufan saja. Ini udah jam 9 lewat. Udah habis waktu ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Kalau saya keluarkan semua ini mungkin sampai 5 jam lagi ini. Enggak habis ini. Mau bagi aku mau. Datang deh, disodakeun hiji datang 10 ilmu. Disodakeun 2 huruf datang 20 huruf. Para jamaah dan sinturing nyata sodako ilmu we, sodako mobil terbuka, lagi. Sodako ilmu atuh. Sarua kan dikali lagi tuh, barang siapa yang punya harta sodako dengan harta. Barang siapa yang punya ilmu sodako dengan ilmu. Barang siapa yang punya tenaga sodako dengan tenaga. Barang siapa yang punya semuanya
Ya sedekah harta, ya sedekah ilmu, ya sedekah tenaga. Itu is the best, itu yang terbaik. Ini mah harta henteu, ilmu henteu, tenaga henteu. Moal itu. Eta mah anak buah si korun eta bagus. Eta mah boga penyakit kikir 17 setan eta. Penyakit pelit 17 setan. Mau amin. Mudah-mudahan walaupun singkat ya, jangan lupa nanti kita insya Allah mulai puasa Selasa ya, tanggal 12 Maret ya. Iya insya Allah, mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat semuanya. Nah nanti jangan lupa malam Selasa pertama kita baca doa awal bulan Ramadan. Karena umat Islam setiap memasuki atau setiap berada di awal bulan Islam, daripada bulan-bulan Islam itu dianjurkan untuk berdoa, membaca doa awal bulan. Doanya Allahumma ahbilhu alaina bil imani bil amni wal imani wal islami was salamati min kulli bala'i dunya wa ajabil akhirah wa taufiq liman tuhibbu rabbuna wa pasti darapal. Apal tak? Coba bareng-bareng. Tuh 2 3. Allahumma lakasumtu. Jangan puasa lagi, jangan baca doa puasa. Kita doa buka puasa, lamun doa buka celana aya. Doa buka celana subhanalladzi la ilaha illahu. Jadi lamun orang ada muka pakaian, baju ke, koko ke, kaos kutang ke, celana kolor ke. Doana eta subhanalladzi la ilaha illahu. Eta doana. Nah, jangan lupa tuh, ya baca doa awal bulan malam Selasa. Yang kemudian kita laksanakan niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sekaligus. Mengikuti pendapat Imam Malik. Boleh kita pakai pendapat ini untuk jaga-jaga, untuk antisipasi. Kalau kita 1 malam lupa enggak niat puasa Ramadan untuk puasa esok hari, sudah tertutup, sudah terjaga. Karena di awal kita niat 1 bulan. Tapi walaupun niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sudah kita laksanakan, tetap niat puasa Ramadan untuk tiap hari tetap wajib kita laksanakan. Karena kita bermadzhab Imam Syafi'i mewajibkan bagi orang yang puasa Ramadan wajib malamnya nih niat untuk puasa Ramadan esok hari. Adapun niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sekaligus mengikuti pendapat Imam Malik, itu kalimat Ramadannya dibaca Ramadona. Tapi kalau untuk tiap hari Ramadannya dibaca Ramado. Jadi boleh Ramadona untuk 1 bulan, Ramadoni untuk tiap hari. Boleh dona, boleh doni. Yang nggak boleh dono. Nah, baik. Yang 1 bulan nawaitu sauma sahri Ramadona kullihi fardolillah ta'ala. Itu niat puasa Ramadan untuk 1 bulan. Tapi itu untuk jaga-jaga aja. Kalau kita lupa enggak niat puasa untuk tiap hari. Tapi tetap sah karena kita udah niat 1 bulan di awal, udah tertutup dengan niat 1 bulan. Kemudian niat puasa Ramadan tiap hari tetap kita wajib laksanakan karena kita bermadzhab Imam Syafi'i. Niat puasa Ramadan untuk tiap hari nawaitu saumagodin ada ibadah sahri Ramadoni haji sanati lillahi ta'ala. Demikian. Ada Ustaz, saya tanya dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagaimana tadi dibicarakan oleh Pak Ustadz masalah tentang kita puasa, batalnya puasa begitu ya Ustadz ya. Ya. Kalau kita misalnya bersetubuh dengan istri itu berarti sudah batal, rusak. Nah, itu tadi yang kita lakukan. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sering banyak itu saya dengar, apalagi perempuan sering-sering merumpi membicarakan kaiban-kaiban orang lain. Bagaimana tuh puasa kita batal apa enggak itu Pak Ustaz? Silakan jelaskan Pak. Sekian dan terima kasih. Ya. Baik. Maksudnya menjelekan orang lain itu ya? Iya, betul. Berpuasa, waktu kita puasa tetangga intinya. Iya. Bergibah berarti. Apabila ada orang Islam baik laki-laki maupun wanita sedang melakukan ibadah puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa yang hukumnya sunnah, maka pahala puasanya batal.
pahala puasa hilang kalau dia bergibah, kalau dia menjelek-jelekan orang lain atau membuka aib orang lain atau ngomongin orang lain. Pahala puasanya batal, pahala puasanya hilang. Walaupun puasanya, ibadah puasanya secara hukum fikih dinilai tidak batal. Walaupun secara hukum fikih ya ibadah puasanya dinilai tidak batal karena dia telah menahan lapar, haus dan subuh sampai maghrib. Tapi pahalanya yang batal, pahala puasanya. Akhirnya dia puasa nanti hanya dapat lapar dan haus, tidak dapat pahala dari ibadah puasa yang dia lakukan. Jadi capek-capek puasanya. Betul. Makanya kata Nabi begini, Om satu asya'a tubitu sauma aitu tilu sawabahu al-kidbu wal gibatu wan namimatu wal yaminul gomus wan najlu bisahwatin. Ini kata Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Om satu asya'a, ada 5 perkara tuhbitu yang dapat menghapus, melebur, menghilangkan asauma akan puasa. Maksudnya tubtilu yang 5 perkara ini dapat membatalkan, dapat menghilangkan sawabahu akan pahala puasanya. Jadi kata Nabi ada 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa yang kita kerjakan. Walaupun puasanya enggak batal, walaupun puasanya sah secara hukum fikih, tapi pahalanya hilang. Akhirnya puasanya capek-capek tidak dapat lapar dan haus. Di akhirat nanti nggak dapat pahala. Padahal pahala puasa besar nanti di surga. Nggak percaya nanti aja lihat di surga. Yang 5 perkara tersebut apabila dilakukan maka sia-sia puasa kita. Nggak ada artinya. Rugi kita, capek kita puasa. 1 al-kidbu, berkata dusta, berkata bohong, atau berkata curang. Oh KPU tak bisa gitu. Anak TK aja tahu 5 tambah 7 tambah 3 berarti berapa? 5 tambah 7 berapa? 5 tambah 7 12. Wah ini KPU juga. 5 tambah 7 12 tambah 3 15. Itu kata anak TK, 5 tambah 7 tambah 3 12. Tapi kalau KPU 5 tambah 7 tambah 3 bukan 12, 573. Kan belum kata KPU. Pecat kata KPU tak? Belum bukti bisa ngitung semua. Nah, eta curang. Tah KPU anu curang lamun tobat puasa Ramadana pahala puasana leungit. Kita tahu curang. Yang kedua, wal gibatu. Gibah. Gibah itu menggunjing orang lain atau menjelek-jelekan orang lain. Termasuk kategori menjelek-jelekan orang lain adalah membuka aib orang lain. Kita diperintahkan oleh Rasulullah menutup aib orang lain. Kalau sekiranya kita buka membuat dia malu, akhirnya dia nggak mau keluar rumah, nggak mau ibadah, karena aib yang udah dibuka sama kita, maka kita jadi dosa nanti. Nggak mau ke masjid karena dibuka aib sama kita. Nah, kita diperintahkan untuk menutup aib orang lain. Barang siapa yang menutup aib orang lain, maka kelak Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Kita punya aib banyak. Di saat kita melakukan dosa, kita sembunyi dari penglihatan orang lain. Itu bisa dibuka oleh Allah nanti di hari kiamat. Nggak ada orang tahu ketika kita melakukan dosa, tapi Allah tahu nanti akan dibuka di hari kiamat semuanya. Ada layarnya, ada TV-nya. Allah itu pasang CCTV dunia. Ya orang aja, manusia aja bisa pasang CCTV di sebuah ruangan. Ini dunia ada CCTV-nya. Apapun yang kita lakukan itu nanti ada ininya, ada filmnya. Di hari kiamat dibuka. Ayo saya kenal doain tangkokokan. Mana kita nggak tahu. Kayak tadi itu film betul si Anu. Ini, dengan gitu. Ternyata ajaran sesat boleh tukar pasangan. Samsudin itu Pak. Di penjara akhirnya Pak Samsudin. Kepala agak saya. Mungkin itu pakai kuda, pakai jubah, pas habis wae.
Kalau pakai anting kawat, pakai kalung rantai sepeda, pakai tang lepis, turun bolong, ada tulisan stone petang elel, nya. Nah, wajar ngomong gitu kayak pakai udeng, pakai jubah. Saya ngarusak nama baik mana baik, gelebuk sih. Utun tak bisa tampil baik sih ya. Nanti naik tampil dia gak boleh bicara banteng. Samsudin, aing mah orang yang Gus nage, masa Gus pas gitu. Gus rukudan. Itu yang kedua, giba. Maksudnya simpulin lain giba lain. Ulah mengikuti ajaran Samsud. Boleh tukar pasangan murah banget atuh tukar pasangan mah. Aing naik awak cuma. Tapi kan dilarang gua agama. Eta mah di Kadiri, Pak Ustaz. Ulah lah bahaya. Di Kadiri, eta mah di Kadiri. Lain di urang mah tahu. Emangnya binatang tukar pasangan. Tukar pasangan eta mah. Nah, itu kedua kita. Yang ketiga yang menghilangkan pahala puasa kita adalah namimah. Namimah itu memfitnah orang lain atau mengumpat orang lain. Jadi orang lain tidak melakukan satu kesalahan, tapi oleh kita difitnah bahwa dia melakukan kesalahan tanpa bukti kita. Nauzubillah min. Kata Allah dalam Al-Quran, al-fitnatu asadu minal qatli. Fitnah itu dosanya ya lebih berat daripada dosa membunuh, sehingga dikatakan al-fitnatu asadu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuh. Kalau manusia dibunuh, badannya mati. Tapi kalau manusia difitnah, yang mati karirnya, nama baiknya mati, reputasinya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wal yaminul ghamus. Yang dapat menghilangkan pahala puasa adalah melakukan sumpah palsu. Kemudian yang kelima, wan nadru bisawati. Memandang wanita lain yang bukan mahram, yang tidak sedarah daging dengan kita, yang bukan keluarga kita, memandang wanita yang lain yang boleh dinikah oleh kita dengan pandangan syahwat, itu juga dapat menghilangkan pahala puasa. Maka yuk di bulan suci Ramadan kita lebih banyak menggunakan pandangan mata kita untuk membaca, melihat ayat-ayat Quran, untuk bertadarus. Demikian Pak Haji ya. Jadi kalau ada orang yang puasa buka aib orang lain, itu puasanya sok tapi pahalanya hilang. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah simkuring al-fakir neda dihapunten tidak samudayani kalebatan boh pilihna ayat cariosan simkuring anu kirang merenah, kirang berkenan di hati, kirang tata, kirang titik, kirang tutup, kirang segala lah neda dihapunten ya. Maklum simkuring manusia biasa ya. Boh pilihna simkuring tekarasa ya, ucapan anu menyinggung perasaan neda dihapunten. Tapi yang saya sampaikan di tengah ini tidak bukan adalah untuk kebaikan. Mung bisa sebuah hilap ayat kirang saena neda dihapunten. Jadi saat kurang memasuki bulan Ramadan, yuk kurang saling memaafkan, bersihkan hati karena kita mau masuk bulan suci Ramadan, supaya kita menjalankan bulan Ramadan dengan sempurna, dengan baik, dengan lancar, tidak ada gangguan apa-apa. Jangan sampai kita puasa tapi hati masih kena gelut ka batur. Nauzubillah min. Daya hati na puasa hari hati na jadi goreng mah. Baik. Kita tutup pengajian kita tahukan kali malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر
ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma barik lana fi sya'ban hadza wa ballighna Ramadan. Wa hasil maqasidana wa qdi hawaijana wa yassir lana umurana wa hasil himmatana wastajib du'ana innaka sami'ud du'a waqina su'alana waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar warzuqna istiqamah bil dzikri wa taqwa wal ibadah wa ta'lim wa ta'allum wa qira'atil Qur'an warzuqna husnal khatimah inda intihai ajalina bi qouli la bareng-bareng ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa kembali nanti setelah Lebaran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu